Cerita berawal saat Guwon lagi nyari data-data tentang ibunya, tapi dia nggak nemuin. Guwon kemudian pergi, tapi di tengah jalan dia ketemu sama staff yang nyapa dia dan senyum. Gara-gara itu dia jadi keinget masa kecilnya waktu ibunya tiba-tiba pergi. Para pelayannya semuanya senyum ke dia dan nyapa dia, tapi dia seolah nggak suka dan punya trauma tersendiri dengan senyuman-senyuman itu. Karena galau, Guwon akhirnya pergi ke tempat yang biasa dia datengin pas lagi galau. Gak taunya di situ ada Sarang. Dia langsung nyamperin Sarang yang juga lagi galau dan nangis. Dia bilang sama Sarang kalau itu tempatnya dia. Gara-gara itu Sarang mau pergi, tapi dia kesandung sama kakinya sendiri dan jatuh di pelukan Guwon. Dan itu juga kali pertama Guwon lihat Sarang nangis. Pas Sarang mau pulang, Guwon ngajuin diri untuk nganterin Sarang. Awalnya Sarang nolak, tapi Guwon bersikeras sampai akhirnya mereka pulang bareng. Di tengah perjalanan Sarang bilang untuk minta diberhentiin di suatu tempat, tapi nggak taunya dia malah ketiduran. Guwon berhenti di sebuah restoran dan ngebangunin Sarang. Dia beliin Sarang baju dan ngajakin Sarang untuk makan bareng karena ini adalah hari ulang tahunnya Sarang. Selesai ganti baju, Sarang kaget banget karena ternyata baju mereka tuh kapelan. Awalnya Sarang mau ganti lagi, tapi nggak jadi gara-gara dicegah sama Guwon. Guwon sih bilangnya asal aja milih baju dan juga sepatu buat Sarang yang katanya pas banget. Padahal sebenarnya Guwon milihnya itu lama banget kan, dan dia tiba-tiba ngeliat di patung ada baju kapelan dan dia beli. Begitupun juga dengan sepatunya yang dia keker-keker gitu sampai pas. Pas lagi makan, ada pegawai restoran yang tiba-tiba motoin mereka berdua karena mereka berdua kelihatan serasi banget. Pas makanan udah dateng, Sarang juga kaget karena Guwon pesen makanan banyak banget. Itu semua karena Guwon gak tahu Sarang sukanya apa. Karena itu Guwon minta Sarang untuk ngasih tahu Guwon apa aja sih yang Sarang sukain supaya nanti gak mubazir apa-apanya. Karena Sarang ngerasa gak enak sama Guwon, Sarang bilang kalau hari ini Sarang yang mau traktir. Tapi pas udah nyampe kasiran, Sarang kaget banget ngeliat jumlah total pesanannya itu sampai berjuta-juta. Karena itu akhirnya Guwon peka dan dia yang bayarin semuanya. Selesai makan, Guwon juga nganterin Sarang pulang ke rumahnya dan ngebawain dia cake. Tapi pas Sarang udah mau masuk rumah, tiba-tiba Yunam muncul. Nggak taunya Yunam udah nungguin Sarang di situ. Yunam ngira hubungan mereka putus gara-gara Sarang selingkuh. Dan dia bahkan masih ngaku-ngaku sebagai pacarnya Sarang. Dan gara-gara itu Sarang jadi nelpon polisi dan mau ngelaporin karena Yunam terus nguntitin dia. Tapi teleponnya keburu dimatiin sama Yunam. Yunam juga malah marah-marah dan seolah-olah kayak nggak berdosa gitu. Karena itu Sarang bener-bener muak dan dia bersyukur banget karena udah putus sama Yunam. Sarang kemudian masuk ke dalam rumah. Sementara Yunam masih teriak-teriak di luar dan bilang kalau Sarang pergi mereka bener-bener putus. Tapi Sarang bener-bener gak peduli sama omongan Yunam. Tapi kemudian Guwon ngasih peringatan ke Yunam, lain kali kalau mau nemuin Sarang, dia harus bikin janji dengan sopan. Karena dari tadi Sarang terus nangis dan Guwon udah susah payah ngehibur Sarang. Sedangkan di tempat lain, Pyonghwa dan juga temen-temennya sekarang ini ngalami penjualan yang paling terendah. Gara-gara itu atasan mereka marah. Jadi atasan mereka itu adalah teman seangkatannya Pyonghwa. Dan di antara semua teman seangkatannya Pyonghwa, cuma Pyonghwa doang yang belum naik pangkat. Gara-gara itu dia terus direndahin dan diremehin. Pulang-pulang, Pyonghwa ngeliat ada setelan baju sama sepatu mahal. Pyonghwa langsung nanyain itu dan ternyata itu punyanya Sarang. Pyonghwa sama Dael langsung intimidasi Sarang karena ternyata ada cowok yang beliin baju mahal buat Sarang. Mereka langsung nyuruh Sarang untuk beliin sesuatu buat orang itu. Gara-gara itu Dael langsung nawarin produknya. Begitu juga dengan Pyonghwa. Tapi Sarang gak mau beli barang dari mereka berdua. Guwon sama para atasan-atasan lain lagi ngadain rapat. Karena minggu ini bakalan ada acara Pekan Petani Super khusus untuk karyawan King The Land. Mereka bertugas datengin para petani dan ngerayu mereka
demi untuk dapetin bahan makanan terbaik dari para petani langsung. Tapi Kwon gak mau para pegawainya ngelakuin itu, karena itu sama dengan mengemis menurutnya Kwon. Selesai itu Kwon ada di ruangannya sambil ngeliatin foto Sarang sama dia waktu pakai baju couple. Tiba-tiba Sangsik masuk. Sangsik ngomongin soal acara Pekan Petani Super itu. Harusnya Kwon gak nolak acara itu karena Kwon belum punya kuasa apapun. Menurut Sangsik, harusnya Kwon pura-pura aja ngikutin apa peraturan Hwaran. Tapi Kwon tetap nggak mau, dan secara nggak sengaja Sangsik ngeliat foto Kwon sama Sarang pakai baju couple. Tapi di situ Kwon pura-pura bilang kalau itu semua adalah tunjangan dari hotel. Gara-gara itu Sangsik ngeledekin Kwon. Sangsik bilang dia juga pengen pakai baju couple kalau pas dia hari ulang tahunnya dia. Setelah Sangsik pergi, Kwon dapat SMS dari Sarang. Sarang nanyain apa Kwon punya waktu sepulang kerja. Awalnya Kwon mau bilang kalau dia nggak sibuk sama sekali, tapi akhirnya dia bilang kalau dia juga sibuk. Gara-gara itu Sarang balas SMS-nya dengan bilang ya sudah kalau sibuk. Kwon yang nggak sabaran langsung berkali-kali SMS Sarang lagi. Emangnya ada apa? Tapi ternyata Sarang nggak bales. Gara-gara itu Kwon langsung nyamperin Sarang. Sarang bilang kalau dia mau ketemu sepulang kerja sebentar aja. Dan Kwon pun bilang kalau dia punya waktu. Sarang nemuin Kwon di depan hotel dan dia ngasih sesuatu buat Kwon. Ya, sebagai ungkapan terima kasih karena waktu itu Sarang udah dibeliin baju dan juga ditraktir makan. Sarang juga berusaha nyumput-nyumput supaya nggak ketahuan sama karyawan lain. Tapi Kwon justru malah ngajakin Sarang makan karena Kwon lapar. Sarang ngajakin Kwon makan ke suatu tempat, tapi harus ngantri dulu lama. Sebenarnya Kwon males banget dan terus-terusan protes karena harus ngantri. Sampai-sampai Sarang ngajakin Kwon untuk pindah tempat makan, tapi nggak jadi karena Kwon bersedia nunggu katanya. Karena itu akhirnya mereka berdua makan dan menikmatinya. Selesai makan di restoran itu, Kwon ngajakin Sarang untuk makan di tempat lain kapan-kapan. Tapi Sarang nggak mau karena dia ngerasa sungkan makan sama Kwon. Tapi Kwon tetap maksa kapan-kapan mereka harus makan bareng. Malam itu Hwaran pulang ke rumahnya dan dia dikejutin sama kehadiran suaminya. Tapi datang-datang suaminya minta cerai. Suaminya bahkan ngomong belak-belakan kalau dia itu mencintai perempuan lain. Tapi Hwaran kayak santai banget gitu, dan dia cuma nanya, yang ini bakalan bertahan berapa lama. Tapi suaminya bilang kalau dia benar-benar mencintai perempuan itu, dan dia pengen cepet-cepet cerai sama Hwaran. Tapi Hwaran gak mau ngabulin permintaan suaminya itu. Dia gak mau cerai sebelum grup King jatuh ke tangannya dia. Apalagi sekarang ada Kwon dan Hwaran harus bersaing sama Kwon. Keesokan harinya ayahnya juga dengar kalau suaminya Hwaran pulang. Ayahnya juga bahkan dengar gosip kalau suaminya Hwaran ada main sama perempuan lain. Tapi Hwaran berusaha untuk nenangin ayahnya dengan bilang kalau itu cuma buat seneng-seneng aja. Setelah ayahnya pergi, Hwaran ngomong sama Kwon untuk segera nandatanganin surat persetujuan Pekan Petani Super. Karena menurut Hwaran, semua pegawai itu suka uang. Para pegawai ngelakuin itu juga dibayar. Karena Sarang adalah karyawan paling junior, dia disuruh sama seniornya untuk ngerjain tugas. Tugasnya adalah nelponin para tamu yang udah pada nggak dateng supaya mereka datang lagi ke hotel. Dan banyak banget orang yang harus ditelepon sama dia. Pas lagi nelponin orang-orang itu, tahu-tahu Kwon dateng. Dan gak tahu kenapa Kwon kesel sendiri. Kwon seolah kayak cemburu gitu sama Sarang dan marah-marah sama Sarang gara-gara dikira Sarang itu kerajinan. Gara-gara itu Kwon akhirnya nyetujuin Pekan Petani Super itu karena Kwon berpikir kalau para staf mau ngelakuin itu hanya demi uang. Masing-masing pegawai ngebagi tugas dan Sarang mau gak mau dapat tugas untuk nyari ginseng. Dia kemudian berangkat ke gunung di rumah petani. Sampai di sana si petani nggak ada karena dia lagi ke gubuk. Sarang pengen nyerahin bingkisan itu ke orangnya sendiri, jadi dia nyusulin ke gunung. Waktu itu cuaca buruk dan Kwon bener-bener khawatir sama Sarang. Kwon nelpon Sarang dan mastiin keadaannya.
Awalnya Sarah ngangkat telepon seperti biasanya, dan waktu itu cuaca lagi hujan. Tapi secara tiba-tiba Sarah ngeliat pohon ginseng dan lari nyamperin pohon itu. Sarah akhirnya berhasil dapetin pohon itu, tapi dia terperosok jatuh ke dalam jurang. Sarah bener-bener ketakutan ada di situ. Sementara Guwon masih terus nelponin Sarah, tapi nggak diangkat-angkat juga. Di tengah ketakutannya, sayup-sayup Sarang denger kayak ada suara helikopter gitu, dan ternyata ada Guwon di atasnya. Dan episode 5 dari film ini pun telah selesai. Gimana nih menurut kalian? Semakin seru kan ceritanya? Next, aku bakalan ceritain episode selanjutnya. Stay tune terus di channel ini ya. Tapi sebelum aku close videonya, aku mau minta tolong nih sama kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye-bye.